Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan probabilistic back order size system, yaitu inventory, yang sistemnya adalah jumlah pesanan batch yang dia probabilistik. Ini adalah gambaran dari inventory klasik ya, yang ideal dan permintaan rata-rata dan tidak terjadi variasi ini. Jadi ini inventory yang ideal ya. Jadi kita punya sejumlah safety stock S, kemudian ada stok penyangga S, kemudian di situ kita punya barang sejumlah Q adalah jumlah yang dipesan dan safety stock. Jadi kita punya Q plus S. Kemudian dengan berlalunya waktu, maka ada permintaan sehingga mengurangi inventory yang ada. Nanti persediaannya akan berkurang sampai di titik B, itu kita melakukan pemesanan. Kemudian karena ini klasik, maka dia akan sampai ke titik S, dan di titik S itu, di safety stock itu, di stoknya enggak, itu barang akan datang lagi, sehingga akan ada barang sejumlah Q plus S lagi. Nah, demikian terus terjadi. Jadi ini memang kondisi yang ideal atau yang sederhana, yang klasik. Artinya permintaannya rata-rata tidak bervariasi ini ya. Tapi di kondisi real tidak seperti itu. Kita lihat di kondisi realnya. Nah, ini gambaran di kondisi realnya. Itu permintaannya bervariasi. Misalnya ini punya gambaran, kita punya safety stock sejumlah S itu, kemudian kita punya Q yang kita pesan, maka kita punya Q plus S, inventory kita punya seperti itu, sejumlah itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, ada permintaan akan menurunkan jumlah inventory dan seterusnya sampai di titik B, dilakukan pemesanan sejumlah Q. Nah, kemudian berjalannya waktu sampai di titik S, ternyata masih ada pemesanan. Jadi sampai di titik S masih ada pemesanan dan barangnya belum datang. Nanti waktu tunggu barang datangnya itu L itu, ternyata S sampai di titik S barang belum datang. Sampai dengan di titik 0 artinya habis, stoknya habis, baru barang datang. Jadi bisa saja nanti stoknya juga melebihi itu ya. Jadi akhirnya ada stok habis nanti ya, stock out gitu ya, karena safety stoknya sudah tidak bisa menangani stok permintaan yang ada. Nah, kemudian misalnya saja di gambar itu, ketika di titik 0 yang punya stok habis, barang datang misalnya saja, sehingga barang di gudang sejumlah Q, nggak sampai Q plus S kan, sejumlah Q saja. Nah, terjadi berikutnya permintaan ternyata sampai di titik S dilakukan pemesanan lagi seperti yang tadi, karena dia adalah titik pesan ulang, titik di mana kita harus pesan karena lead time-nya kita sejumlah L itu ya, waktu tunggunya barang datang. Ternyata sebelum habis atau sebelum sampai ke titik S, ternyata barang sudah datang, artinya lead time-nya sudah sesuai itu. Jadi karena L itu, anggap aja L tetap itu ya, misalnya seperti itu, sampai di titik sebelum titik S sudah datang barangnya, sehingga inventory akan lebih dari Q plus S itu ya. Dan di berikutnya permintaannya lumayan banyak, sehingga sampai di titik kita di titik B kita pesan ulang, kemudian sampai di titik S ternyata barang belum datang dan turun, S-nya sudah mulai turun atau berkurang, safety stoknya kita pakai, ternyata sebelum habis safety stok sudah ada barang datang. Jadi gambarannya seperti ini. Di kondisi real bisa seperti ini. Ini lebih realistik daripada yang ideal tadi ya. Nah, ini
kaitan antara service stock dan service level. Jadi kalau service levelnya tinggi, maka service stocknya juga akan tinggi, gitu ya. Service level berarti tingkat pelayanan kita. Service stock adalah stok penyangga berkaitan dengan probabilistik, gitu ya. Dibutuhkan stok penyangga untuk menangani kekurangan stok. Membutuhkan service stock atau stok penyangga apabila yang pertama adalah tingkat pemakaiannya lebih tinggi daripada perkiraannya. Misalnya diperkirakan 1000, kemudian ternyata pemakaiannya lebih dari 1000 sehingga service stock akan dipakai. Ya. Kemudian keterlambatan pengiriman barang. L-nya tadi itu ternyata sampai L habis tuh barang belum datang misalnya saja ya. Jadi waktu tunggu barangnya itu ternyata dia ada keterlambatan, berarti lebih panjang waktunya ya, dari yang perkiraan, sehingga service stock akan kita pakai untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Oke, service stock atau stok penyangga akan lebih besar ketika yaitu biaya stok habis atau tingkat pelayanannya itu lebih tinggi. Jadi kalau biaya stok habisnya tinggi, maka kita tidak berharap stok habis, maka service stock akan besar. Dan juga ketika tingkat pelayanan yang tinggi, kita tidak berharap pelanggan tidak mendapatkan barangnya. Nah, maka juga service stocknya atau penyangga juga akan tinggi juga untuk mengcover demand-nya. Oke, kemudian biaya penyimpanan. Kalau biaya penyimpanan itu rendah, bisa saja terjadi stok akan besar karena pengaruhnya mungkin tidak terlalu dibanding dengan biaya yang lainnya, misalnya seperti itu. Kemudian variasi permintaan. Dengan variasi permintaan yang tinggi, maka service stock akan lebih tinggi juga. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi stok habis, sehingga service stock akan diperbesar. Kemudian waktu tunggu lebih lama. Dengan waktu tunggu lebih lama, ini dikhawatirkan nanti ada permintaan yang mungkin bisa naik, gitu ya, karena waktu tunggunya lama, sehingga otomatis stoknya juga akan lebih besar. Waktu tunggu lama, maka stok akan lebih besar, gitu ya, karena setiap waktu ada demand, ada permintaan. Gitu. Semakin lama akan semakin banyak permintaan, logikanya seperti itu. Kemudian variasi waktu tunggu yang lebih besar. Jadi ketika waktu tunggunya punya variasi, maka stoknya juga akan lebih besar karena dia mengcover kemungkinan waktu tunggu yang paling besar itu paling aman. Logikanya seperti itu. Ini pertimbangan statistiknya, bahwa permintaan yang probabilistik ini menyebabkan bahwa kita akan menentukan biaya harapan minimal. Jadi expected cost-nya yang minimal, bukan cost yang minimal, bukan. Karena apa? Karena ini adalah probabilistik. Jadi ada probabilitasnya sehingga kita tidak dapat menentukan dengan pasti, sehingga kita menggunakan biaya harapan minimalnya. Oke. Ini adalah permintaan rata-rata selama waktu tunggu, yaitu M-bar. Karena dia continue kita pakai integral, kalau dia discrete kita pakai sigma itu ya. Ini ada nilai probabilitasnya ini ya. Kemudian variasinya selama waktu tunggu kita punya sigma kuadrat untuk yang continue dan untuk yang discrete. M-nya adalah permintaan selama waktu tunggu. Jadi berbeda permintaan selama waktu tunggu dengan permintaan saja, berbeda. Ada M, kalau permintaan saja bisa dinotasikan dengan D, demand itu ya. FM adalah PDF, permintaan selama waktu tunggu. Dan sigma adalah deviasi standarnya selama waktu tunggu. Kalau ketika nanti deviasi standar saja, permintaan saja, sama kita punya sigma D gitu ya, untuk membedakan. P adalah probabilitas permintaan M
unit selama waktu tunggu. Karena kita pakai M, maka dia adalah berkaitan dengan waktu tunggu. Mmax adalah permintaan maksimal selama waktu tunggu. Ini ya. Kalau kita pakai discrete, kita akan muncul itu. Ini adalah probabilitas stok habisnya. P, M lebih besar daripada B, artinya permintaannya selama waktu ternyata lebih besar daripada B. B dalam ini sudah ada S-nya di sana ya. Ada S-nya, padahal sudah ada safety stock, biasanya terjadi stok habis, yaitu PS. Ini dengan menggunakan dengan continue dan dengan discrete. Oke. Jadi Anda lihat di situ, kalau yang continue mulai dari B sampai dengan tak hingga, kalau yang discrete mulai dari B plus 1 sampai dengan M max gitu ya. Dan Anda lihat ini nilai harapan stok habis selama waktu tunggu. Jadi nilai harapannya B lebih daripada M lebih besar daripada B, itu ada ini, jadi ada integral 2 kali integral ini ya. Dan bisa disederhanakan jadi 1 kali integral, yaitu integral dari B sama dengan hingga M min B FMGM ya. Ini ada berkaitan dengan nilai harapan, bukan stok habis ya, tapi nilai harapannya. Jika ada Anda lihat di yang di sini ada dengan probabilitasnya. Yang ada FM-nya itu ya. Ini ya. Di M min B itu adalah M min B itu adalah stok habis. Karena B-nya adalah M-nya lebih besar daripada B, sehingga stok habisnya adalah M min B gitu ya. Itu stok habisnya. Nah, ini ada nilai harapan, maka dikalikan dengan probabilitasnya. Kalau dia di sini kalau continue, Anda lihat dengan integral itu ya. Dikalikan dengan FM itu. Oke. Ketika distribusi normal, kita punya B, itu titik pesan ulang adalah M bar. M bar adalah permintaan selama waktu tunggu. Yang Anda lihat tadi di grafik tadi, yaitu dia selama waktu tunggu L itu sudah ada M bar itu ya. Tapi karena dia probabilistik, maka kita ada safety stock gitu ya. Sedangkan safety stock di distribusi normal dia adalah Z kalikan sigma. Ingat, sigma adalah deviasi standar. Kalau ini normal, maka dia adalah normal ya. Ingat, sigma saja berarti deviasi standar demand selama waktu tunggu ini ya. Kalau sigma D itu baru deviasi standar permintaan saja, tidak selama waktu tunggu. Z itu adalah nilai di dalam distribusi normal. Jadi Z ini adalah nilai di dalam distribusi normal. Kemudian kalau Poisson atau Poisson, deviasi standarnya adalah akar dari M bar-nya, di akar dari permintaan rata-rata selama waktu tunggunya. Ini ya di M bar. Kalau di eksponensial negatif, distribusi eksponensial negatif, sigmanya atau dari standar adalah M bar itu sendiri. Oke. S adalah stok penyangga, B adalah titik pesan ulang, Z adalah nilai pada distribusi normal standar. Nanti kita pakai normal standar. Selanjutnya demand variabel dan lead time-nya konstan. Jadi ketika demand-nya bentuk variabel dan lead time-nya konstan, kita lihat di sini posisi 0, maka di atas ada safety stock S dan di atas lagi ada B. Jadi B adalah S itu plus M bar itu ya. Anda lihat di situ ketika garisnya tidak putus-putus itu M bar itu titik B adalah titik kita pesan, dan di titik lead time Anda lihat lead time itu di titik S itu pesan akan datang, itu kondisi yang ideal itu ya, pas gitu. Jadi lead time-nya sekian hari, maka dia di set M bar-nya sekian gitu ya, sehingga tidak terjadi stok habis. Kalau ternyata Anda lihat titik-titik yang garis yang putus-putus itu, dia sampai di W. Artinya apa? Ketika sampai di W, jadi
M barnya sudah lebih dari M bar, kemudian lebih dari B, yaitu dari 0 sampai B itu B-nya, maka sampai dengan W, gitu ya. Berarti min W. Ke bawah adalah min W. Sehingga ini adalah kondisi stok habis. Dan lihat di sebelah kanannya, graf itu yang kebalik itu, di situ kita punya P, M lebih dari B. Artinya probabilitas permintaan ketika permintaannya lebih dari B, yaitu probabilitas ketika stok habis, yaitu M lebih besar. M adalah permintaan selama waktu tunggu. Ternyata dia lebih dari B. B yang sudah disiapkan, ada safety stock dan ada M bar-nya, ternyata dia lebih. Karena itu, kita punya probabilitas stok habis, yaitu PM lebih dari B. B min S, lihat B min S, berarti dia adalah demand harapan selama waktu tunggu. Jadi B min S itu adalah dari B ke titik S itu yang disiapkan untuk waktu tunggu adalah B min S itu. Jadi demand harapan selama waktu tunggu. B min J demand minimal selama waktu tunggu. Demand minimal itu kan ada garis putih-putih ada dua. Satunya ke J, satunya ke W. Nah, kalau ke J berarti demand minimalnya sama waktu tunggu. Kalau B min W, ini demand maksimal sama waktu tunggu. Jadi, sampai dengan melebihi S ke bawah lagi, 0, berarti muncul stok habis. Oh, yang di atas berarti stoknya yang di set itu yang garis penuh itu bisa mengcover, malah berlebihan, itu yang J itu ya. Dan W itu ternyata B-nya tidak bisa mengcover permintaan selama waktu tunggu sehingga terjadi stok habis. Oke. Nah, 1 min PS berarti yang gambar kembali itu yang tidak diarsir itu 1 min PS. Artinya stok masih ada. Oke, jadi sampai dengan titik 0 itu berarti stok habis pas gitu ya. Stok pas 1 min PS-nya. Kan PS-nya adalah P M lebih besar daripada B itu ya. Itu dianggap stok masih ada berarti dia pas gitu ya. Sehingga pas 0 pas permintaannya ordernya datang. Ini adalah waktu tunggu yang tadi konstan ini ya. Kita lihat dia konstan. PS adalah probabilitas stok habis, H adalah jumlah yang dipesan. H, Anda lihat H plus S di atas itu ya. Oke, kita mulai dengan kasus pertama itu back order. Back order adalah keadaan ketika kita punya pelanggan setia. Artinya ketika dia membutuhkan barang, di tempat kita barangnya habis misalkan, maka dia akan menunggu sampai pesan kita datang. Kalau pesanan kita datang, maka dia mendapat barangnya. Jadi dia mau menunggu. Itu adalah pelanggan setia, itu adalah kasus back order. Oke. Otomatis ketika barang datang, maka dia akan mendapatkan barangnya sehingga di gudang akan tidak sebesar H, tapi dia kurang dari H karena dikurangi dengan back order. Jadi order yang sebelumnya itu ya, yang sudah ada, yang atau inden itu ya. Inden kita berikan sehingga sisanya adalah yang ada di gudang. Oke, ini kita tinjau dari biaya stok habis per unitnya. Jadi kita tinjau dari biaya habis per unitnya. Nah, ini ada beberapa definisi yaitu S, safety stock. Ini adalah B min M, jadi ini probabilistik ya, B min M, FMDM itu ya. Dari 0 sampai tak hingga. Kalau ini kita proses, maka dia adalah B min M bar. B-nya bisa dikeluarkan. Oke. B dan min-nya di B min integral itu adalah M bar itu. Jadi integral 0 sampai tak hingga M FMDM adalah permintaan
rata-rata selama waktu tunggu gitu ya, dikalikan dengan FM ya. Oke, ini adalah service stoknya. Kemudian nilai harapan stok habis itu E, M lebih besar dari B adalah integral dari mulai dari B sampai tak hingga M min B. Anda lihat kalau di atas adalah B min M, artinya B-nya lebih besar. Service stok adalah B-nya lebih besar. Kalau stok habis berarti M-nya lebih besar, maka M min B FM DM. Otomatis M-nya itu berasal dari B sampai ke tak hingga. Nah, di sini kita akan meminimalkan biaya tahunan stok penyangga, service stoknya, yaitu biaya penyimpanan plus biaya stok habis. Nah, ini adalah rumusannya TCS, yaitu biaya annual cost ini, jadi biaya tahunan. S adalah stok penyangganya. S berarti kita punya sejumlah S, kemudian kita kalikan dengan H itu biaya holdingnya, biaya simpannya. Ditambah dengan, Anda lihat di situ, itu E adalah biaya stok habisnya per unit. R per H adalah sekian kali kita pesan gitu ya. Jadi pesan nanti ada stok habis, pesan ada terus gitu. Nanti berapa kali kita pesan, itu R per H-nya itu, R per H. Dan dikalikan dengan integral. Integral ini adalah Anda lihat di atas adalah nilai harapan stok habisnya. Jadi nilai harapan stok habisnya kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan berapa kali kita pesan untuk R per H itu. Ini kalau kita sederhanakan menjadi sebelah sini ya. Karena S-nya adalah B min M bar itu ya. B min M bar adalah S-nya dan AR per H-nya tetap, kemudian sigmanya, integral adalah nilai harapan stok habis itu E itu ya. Ada biaya back order, A ketika ini berkaitan dengan A ada biaya stok habis, karena ini berkaitan dengan back order, maka dia adalah biaya per back order per unitnya. H ada jumlah yang dipesan, M min B, Anda lihat M lebih besar daripada B, maka adalah ukuran stok habis dalam unit. TC, kemudian karena ingin meminimal TC, maka ini kita turunkan terhadap B dan sama dengan 0, kita akan dapat P, M lebih besar dari B atau PS, probabilitas stok habis adalah H per AR. Ini adalah probabilitas optimal stok habisnya. Maka kita bisa mencari B menggunakan rumus ini PS sama dengan H per AR, dan kita punya probabilitas stok habisnya, dan kita akan mencari PS-nya di tabel. Ketika dia diskrit, kita punya tabel-tabelnya nilai PS-nya yang kita cari, atau dia continue, dia dengan normal, kita lihat di tabel normalnya, dan seterusnya. Ini ada tabel normal standar. Di baris pertama ada nilai Z, kemudian di baris kedua, di kolom pertama nilai Z-nya, batasnya itu ya. Di kolom kedua adalah probabilitas stok habisnya. 1 min FZ adalah probabilitas stok habisnya. Nah, ini adalah PS. Yang ketiga adalah XZ. Nah, ketika per paket kita menggunakan yang XZ ini. Dan yang keempat, ini nanti, ini memang dipakai, tapi materinya tidak kita bahas ini ya. Oke, ini untuk yang lanjutannya, tabel normal standar. Kemudian ini adalah untuk Poisson. Nanti Poisson nanti ada yang probabilitas stok habisnya ini. Ini PS-nya ini ya. Kita gunakan PS. Nanti di situ ada M bar. Nanti kalau kita mencari B di tabel Poissonnya atau Poissonnya, maka kita punya M bar. Kita punya permintaan selama waktu tunggunya, dan kita punya probabilitas stok habisnya, maka dari nilai itu kita akan mendapatkan nilai B-nya, yaitu titik pesan ulangnya. Kalau kita pakai distribusi eksponensial negatif, nah kita punya seperti ini, yaitu biasanya kita punya informasi di kolom yang keduanya, yaitu probabilitas stok habis, yaitu P, M lebih besar daripada B. Kalau kita punya PS tadi, maka kita akan dapat B dibagi dengan M bar.
Ini adalah tabel yang dibuat oleh kita ambil dari bukunya itu, material itu ya, berkaitan dengan inventory itu ya, manajemen inventory itu ya, dan material itu ya. Karena ini untuk mempermudah perhitungan, kalau kita pakai yang lain, maka kita akan mengintegralkan itu ya. Jadi bisa mengurangi proses itu dengan kita pakai tabel-tabel. Jadi kita ambil pengertiannya. Untuk memudahkan memberi penggambaran, Anda lihat persoalan ini. Sebuah distributor menjual pompa air dan mensuplai barang yang berkaitan dengan itu. Sebuah pompa air tertentu dibeli seharga $60. Jadi misalnya di merek tertentu maksudnya, harganya $60. Ini adalah P-nya, dari perusahaan manufaktur. Rata-rata penjualan per hari adalah 4 unit. Anda lihat di situ informasinya adalah rata-rata penjualan per hari. Jadi ini adalah D-nya. Karena dia rata-rata adalah D-bar-nya ini. Bukan M. Kalau M kan selama waktu tunggu, ini enggak. Ini adalah penjualan rata-rata per harinya 4 unit. Jadi D-nya ini. Kemudian biaya simpannya setahun adalah 25%. Ini adalah biaya simpan dalam bentuk 25% dari harga barang per unitnya, maka ini adalah F-nya. H sama dengan P kali dengan F. Ini ya. Tadi diketahui F-nya ini ya. Permintaan pompa adalah 1.500 unit. Nah, dari sini permintaan pompa itu bisa bermakna permintaan selama setahun, yaitu R-nya. Oke. Dan jumlah pemesannya 30 unit tadi. Sekali pesan itu 300 unit, maaf. Sekali pesan itu adalah 300 unit, maka 300 unit adalah H-nya. Anda pesan sejumlah berapa? Adalah H. Oke. Biaya back order per unitnya $50. Ini maknanya ketika stok habis. Jadi ini adalah biaya stok habis, boleh disebut gitu. Karena ini kasus back order, maka bisa disebut dengan biaya back order per unitnya. Karena ini adalah kasus per unit, maka dia adalah $50. Dan lead time-nya adalah 20 hari. Lead time-nya, waktu tunggunya 20 hari. Anda lihat, permintaan selama waktu tunggu diberikan pada tabel halaman selanjutnya. Dan di halaman selanjutnya, kita punya informasi permintaan selama waktu tunggu. Bedakan dengan yang 4 unit tadi, itu penjualan rata-rata per hari. Jadi itu adalah bisa dianggap permintaan harian. Rata-ratanya adalah 4 itu. Kalau tabel berikutnya ini adalah permintaan selama waktu tunggu. Oke. Nah, ini kita akan mencari berapa banyak stok penyanggahnya agar aman dan berapa titik pesan ulangnya. Oke, ini pendefinisian kita, yaitu P-nya 6, D-bar-nya 4, F-nya 25%, R-nya 1.500, A-nya $50, H-nya 300, L-nya 20 hari, holding cost adalah PF. Jadi $6 kalikan 25%, kita dapat $15. Oke. Perhatikan yang saya beri tanda merah itu ya, untuk pendefinisian variabel-variabelnya. Ini adalah tabel permintaan selama waktu tunggu. Anda lihat demand itu dalam ini permintaan selama waktu tunggu adalah demand atau M ini ya, bukan D tapi M. 70, 80 sampai dengan 120 ini adalah historis penjualannya. Nanti selama waktu tunggu kadang ada 70 permintaan, itu 3 kejadian. Nanti di kolom kedua adalah banyak kejadian permintaan waktu tunggu sejumlah 70 adalah 3. Di number of itu ya, jadi dia adalah jumlah kejadiannya permintaan selama waktu tunggu adalah 70. Kalau 80 berarti sama, berarti jumlah kejadian bahwa selama waktu tunggu permintaannya adalah 80 adalah sebanyak 3. Maka ini kasusnya ada 100 data berkaitan dengan permintaan selama waktu tunggu. Yang terbesar adalah 100, jadi 80% permintaan selama waktu tunggu adalah sejumlah 100 ini. Sehingga kalau kita hitung PM-nya, ini masih data sebenarnya. PM adalah, ini PM-nya adalah kita hitung, yaitu berapa probabilitas M, kejadian M berarti kan 3, dia
dibanding dengan jumlah semua kejadian, itu 100, maka 3 per 100 atau 0,03. Ini adalah probabilitas permintaan selama waktu tunggunya 0,03. Kalau yang terbesar adalah ketika M-nya 100, yaitu PM-nya adalah 0,8. Kemudian Anda lihat, Anda ingat dengan kondisi yang tadi, PS adalah probabilitas stok habis. Di sini kalau 70, Anda lihat 70, ketika kita punya 70 unit, oke, ternyata permintaannya, karena B-nya 70 unit, permintaan ada 80. Apa yang terjadi? Stok habis. Oke. Ketika permintaan 90, terjadi stok habis juga. Ketika permintaan 100, juga stok habis. 110 juga stok habis. 120 juga stok habis, kehabisan stok. Sehingga kita akan bisa menjumlah PS adalah ketika stok habis adalah ketika demand-nya 70, maka PS-nya adalah 0,97 karena dia adalah yang lebih dari 70 ini terjadi stok habis. Sehingga dia adalah jumlah dari PM di luar 70. Yang lebih dari 70, maaf, yang lebih dari 70. Maka PS-nya adalah 0,97. Oke, bisa dipermudah dengan kita jelaskan yang 80. Ketika kita set 80, oke, nah terjadi stok habisnya adalah ketika permintaannya di atas 80, yaitu 90, 100, 110, dan 120. Kalau kita hitung probabilitas untuk kejadian 90, 100, dan seterusnya sampai 120 adalah 0,94. Artinya apa? Bahwa probabilitas stok habisnya adalah 0,94. Bukan 0,97, enggak. Kenapa? Karena ketika demand-nya itu 70, ya enggak terjadi stok habis. Oke. Berarti yang tidak terjadi stok habis adalah 0,06. Ya, maka yang terjadi stok habis adalah 0,94. Oke, itu cara menghitungnya di kolom yang keempat. Sehingga yang terakhir, kalau Anda set inventory-nya 120, kemudian permintaannya adalah 120, ya tidak terjadi stok habis, ya 0. Kalau permintaannya adalah 110, ya tidak terjadi stok habis. Jadi yang di atasnya 120 nggak ada, berarti artinya ketika kita set 120 inventory-nya, maka tidak terjadi stok habis. Oke. Nah, ini kita hitung. PS-nya adalah, ini adalah untuk per unit. Baik order per unit adalah HI per AR. H-nya sudah kita dapatkan 15 dari perkalian P dan F. Q-nya kita dapat 300. A-nya 50. R-nya 1500. Sehingga kita bisa hitung nilainya adalah 0,06. Oke. Kemudian PS-nya adalah 0,06. Kita lihat di tabel di atas PS-nya. Maka PS-nya nggak ada yang tepat 0,06. Yang ada adalah 0,04 dan 0,1. Ini nilai antara. Jadi PS-nya di antara 0,04 dan 0,1. Oke, ada dua di ringnya itu, maka kita pilih yang mana? Nah, kita pilih yang 0,04. Maksudnya adalah kalau kita pilih 0,04 maka tidak terjadi stok habis, gitu kan? Kalau kita pilih 0,1, nah masih terjadi stok habis karena dia PS-nya 0,06, gitu ya. Kalau kita naikkan dari 0,1 maka dia menjadi stoknya bisa terjadi habis karena lebih besar, gitu ya. Nah, maka kita pilih karena 0,01, 0,04, maka kita dapatkan 110. Maka kita dapatkan berdasarkan tabel, titik pesan ulangnya adalah 110. Titik pesan ulangnya adalah 110. B-nya adalah 110. Kemudian safety stocknya adalah B min M. Kita tadi punya informasi bahwa M bar sama dengan D bar kalikan dengan L. Nah, oke, gini. Kita punya informasi tadi bahwa
D bar kita punya yaitu 4 unit. Waktu tunggunya adalah 20. Sehingga selama waktu tunggu rata-rata kira-kira berapa? Maka pasti 4 kalikan 20, yaitu waktu tunggunya 20, sementara permintaan hariannya adalah 4. Maka selama waktu tunggu kita butuh 80. Maka 80 adalah M bar. Jadi service stock adalah B min M bar. M bar adalah permintaan rata-rata selama waktu tunggu, kita peroleh dari permintaan rata-rata harian kalikan dengan waktu tunggunya, yaitu 20 hari, sehingga kita dapat 110 min 80 sama dengan 30. Maka tiap pesan ulangnya adalah 110 unit, sedangkan stok penyangganya adalah 30 unit. Oke. Oke. Selanjutnya adalah kasus back order, yaitu ada kita punya pelanggan setia yang kita tinjau untuk biaya stok habis per paketnya. Ini adalah formulanya. TCS adalah biaya stok selama setahun atau stok penyangga selama setahun. S adalah service stoknya atau stok penyangganya dikali dengan holdingnya dan ditambah dengan ini R per G ada berapa kali pesan, dan G adalah biaya stok habis per paketnya dan kalikan dengan probabilitasnya. Oh, yang tadi adalah nilai harapannya, ini adalah cara kita per paket, kita pakai dengan probabilitasnya. Oke, ini biaya back order per paketnya. TC kemudian kita turun terhadap B sama dengan 0, lebih biasa, maka kita dapatkan adalah FB sama dengan HI per GR. Ya, HI per GR. FB-nya adalah HI per GR. Oke. Kalau distribusi normal, maka kita punya adalah FZ. Maka FZ sama dengan, atau ini ya, mendekati dengan sigma FB. Jadi deviasi standar waktu tunggu, setelah waktu tunggu dikali dengan FB, maka kita akan dapat FZ. Maka FZ kita dapat tabelnya. Jadi kita punya tabel FZ itu ya. Kalau FB itu di Poisson itu ada, gitu ya, untuk per paketnya. Nah, nanti kita lihat tabel 3. Tadi kita punya tabel 3 tadi untuk tabel normalnya. Oke. Ini adalah sigma Z adalah B min M bar. M bar adalah D bar kalikan dengan L. Ini ya untuk detailnya. Sigma adalah sigma D kalikan dengan akar L. Nah, sigma D adalah permintaan. Sigma D adalah deviasi standar permintaan, gitu ya. Bisa permintaan harian atau mingguan, terserah. Tapi dia tidak ada kaitan dengan lead time. Dan juga D, jadi sigma D berkaitan dengan D bar itu, berkaitan dengan itu. Jadi kalikan dengan akar L itu ya. Akar dari lead time, karena basis kita adalah variansi. Ini sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma D kuadrat dikalikan dengan L waktu tunggu. Sehingga kalau sigma, maka adalah sigma D kalikan dengan akar L. Di sigma kita kuadrat kita hilangkan. Oke. Ini ya.
untuk memudahkan perhitungan nanti. Lead time-nya. Jadi sigma D lah dari standar dari permintaan di luar waktu tunggu. Maksudnya di luar waktu tunggu ya permintaan harian, dengan permintaan mingguan, terserah bulan juga terserah, tapi nggak ada kaitan dengan waktu tunggunya. Ini adalah ilustrasi sebuah toko hewan. Ini hewan pemeliharaan ya, peliharaan. Permintaan bulanannya kucing angoranya berdistribusi normal dengan min-nya 20 dan deviasi standarnya adalah 4. Biaya penyimpanannya ada $50 per kucing per tahun. Biaya back order per paketnya ada $60. Jumlah pesanannya 25 dan lead time-nya 1 bulan. Kita tentukan titik pesan ulang dari kucing angora ini. Oke, kita lihat. Kita punya informasi di atas adalah permintaan bulanan kucing angora berdistribusi normal dengan min 20. Maka kita punya D-bar-nya 20. Dan deviasi standarnya 4. Berarti kita punya sigma D sama dengan 4. Oke. Biaya penyimpanan adalah $50. Hanya adalah 50. Biaya back order per paket kita punya apa? G. Oke, G-nya adalah 60 dan jumlah pesanan adalah H. Oke. Lead time-nya 1 bulan, berarti L-nya adalah 1 bulan. Oke. Ini pendefinisian kita. Nah, di sini karena Anda lihat di situ, kita nggak punya informasi R, yaitu permintaan selama setahun nggak ada informasi. Kalau yang sebelumnya kita punya informasi 1.500, ini nggak punya informasi 1.500, nggak punya informasi R. Maka untuk dapat R, kita bisa kita gunakan D-bar. Dia permintaan apa? Bulanan kan? Nah, sebulan 20 ekor berarti setahun ya akhirnya kita akan kita punya informasi bahwa setahun ada 12 bulan. Maka R adalah 12 kalikan dengan 20. Oke. Ini ya. Terus sigma, kita punya sigma D. Maka sigma adalah sigma D kalikan dengan akar L. Karena L-nya juga 1, maka dia tetap 4. Ya. Dan R-nya 12 kalikan D-bar. D-bar adalah 20. Kita punya 240 unit sebenarnya, atau kucing. Nah, ini adalah informasinya dari rumusan FB sama dengan HI per GR. H-nya kita punya 50, oke. H-nya 25, oke. G-nya 60, dan R-nya 240. Maka kita punya FB sama 0,086805. Ini adalah FB-nya. Karena ini per paketnya, kita pakai FB. Anda lihat, dia adalah distribusi normal. Karena dia distribusi normal, maka kita cari FZ-nya. FZ adalah sigma kalikan dengan FB, yaitu 4 kalikan dengan 0,086 dan seterusnya itu. Sehingga hasilnya adalah 0,34722. Kalau kita lihat di tabel 3, ini tabel 3, Anda lihat di kolom yang ketiga, tabel 53 ya maaf, kolom yang ketiga, maka Anda akan dapatkan bahwa FZ itu nilai di antara 0,3429 dan 0,3521. Gitu ya. Maka kita ambil Z sama dengan 0,55. Gitu ya. Setelah kita dapat 0,55, nah kita hitung B-nya adalah S plus M bar, yaitu sigma Z plus D bar L. Sigmanya kita dapat 4, Z-nya 0,55, D-barnya 20, L-nya 1, maka kita dapat B-nya adalah 22,2 ekor atau 22 ekor kucing. Jadi ketika kucing angora masih ada 22 ekor, maka kita lakukan pemesanan. Ini gambarannya. Oke, berikutnya
kita akan memberikan ilustrasi ketika kita menggunakan permintaannya adalah berdistribusi Poisson. Jadi permintaan mingguan untuk suatu barang berdistribusi Poisson ya, Poisson dengan min 5 unit. Oke, ini minnya 5 unit. Ini kita ditanyakan adalah berapa titik pesan optimal jika diketahui bahwa biaya simpannya adalah $5 per unit per tahun. Terus back ordernya adalah $5 per each, ini adalah per paketnya, $5 per paketnya. Waktu tunggunya 1 minggu dan jumlah yang dipesan adalah 13. 1 tahun sama dengan 52 minggu. Nah, ini adalah identifikasi bahwa 1 tahun sama 52 minggu, karena kalau dipakai yang aktif berarti 1 tahun adalah 48 minggu aktif. Kalau 52 ini berarti dia bercampur dengan yang tidak aktif. Maksudnya hari libur kita masukkan jadi 52 minggu ini 1 tahunnya. Oke. Ini identifikasinya. D-barnya ada 5 dan H-nya holdingnya 5, G-nya 5, L-nya 1, V-nya 13. M-bar adalah D-bar kalikan dengan L sama dengan 5. Kemudian R-nya adalah 52 itu adalah minggu kalikan dengan permintaan per minggu ada 5. Kita dapat 260 unit. Ini identifikasi dari persoalannya. Dan kita punya FB adalah HI per GR. H-nya 5, I-nya 13, G-nya 5, R-nya 260. Oke, maka kita punya 0,05. Ini FB-nya. Dan kita gunakan tabel Poisson untuk yang dia adalah FB, bukan probabilitas stok habis. Kalau probabilitas stok habis itu berkaitan dengan unit. Kalau FB berarti berkaitan dengan paket ya. Ini di tabel 54 ya. Nah, dari sana kita punya informasi M-bar kita sekarang ini adalah 5. Di M-bar ada 5 unit. Kemudian dari M-bar yang 5 itu kita lihat ke bawah yaitu FB-nya. Maka FB-nya adalah 0,05 itu berada di antara 0,036 dan 0,065. Jadi di sini dari M-bar, informasi M-bar dan FB kita akan dapat nilai B. Di sini saya ambil nilai B yang besar. Kalau nilai B yang besar diharapkan probabilitas untuk stok habisnya itu enggak, atau stok habisnya peluangnya akan dia mengecil itu ya, sehingga saya ambil B-nya yang tinggi itu ya, 9. Jadi FB saya pilih yang 0,036 gitu ya. Sehingga B-nya adalah 9. Jadi dipilih FB yang menghasilkan B yang lebih besar gitu ya. Ini logika saya seperti itu aja sebenarnya. Jadi pesan uang adalah 9 unit. Di 9 unit dia akan pesan gitu ya. Memang kalau di buku dia pakai yang atasnya, dia dibulatkan ke atas yaitu ke 0,065 sehingga B-nya ada 8. Tapi mungkin saya analogkan dengan per unit gitu ya. Dia ambil yang lebih besar B-nya, maka ini juga saya ambil yang lebih besar B-nya. Ini tadi Anda lihat M barnya ada 5, kemudian di tengah itu nilai-nilai FB. Anda lihat di atas itu FB itu berarti nilai yang di tengah. Yang baris M itu adalah M yang beberapa. M5, maka Anda lihat yang kelima itu, kemudian di sana ada baris yang reorder point-nya B di sebelah kiri itu, yang 8 itu yang Anda lihat yang 8 yang berkaitan dengan M bar yang 5 itu ada 0,65. Kalau yang 9 ini 0,036. Ini ya, ini ada dua nilai itu. Ini yang saya ambil tadi.
Oke, berikutnya adalah kasus kehilangan penjualan atau lost sales. Ini kita tinjau untuk biaya stok habis per unitnya ya. Untuk biaya stok habis per paket kita nanti kita pelajari. Ini adalah service stoknya, ya, jadi integral B min M, jadi B-nya lebih besar, FMDM. S sama dengan 0 ketika M itu lebih besar daripada B. Ini M-nya lebih besar daripada B, maka S-nya adalah 0. Sehingga kita punya informasi ini ya, S-nya adalah B min M bar plus dengan nilai harapan stok habis ini ya. Integral M min B ini ya. Jadi S-nya, stoknya adalah B min M bar plus nilai harapan stok habisnya. Oke, nilai harapan stok habisnya ini bisa didekati dengan sigma EZ ketika dia normal gitu ya. Oke. Sehingga TC-nya, TCS-nya, biaya tahunan untuk service stoknya adalah S ya, barangnya sejumlah S, holdingnya tambah dengan nilai harapan stok habisnya, dan kalikan dengan R per H adalah berapa kali pesan, kalikan dengan biaya stok habis, dalam ini adalah biaya load sales-nya. Di kasus ini, S-nya kalau ketika ada pelanggan stay atau back order, maka S-nya sama B min M bar. Kalau di load sales ini dia kehilangan penjualan gitu ya. Sehingga setelah dia S ketika M lebih besar daripada B, maka S-nya sudah 0 karena berikutnya dia nggak dapat lagi, jadi tidak perlu menambahkan lagi gitu ya. Sehingga S-nya menjadi plus nilai harapan stok habisnya itu ya. Sehingga di TCS itu S-nya akan B min M bar ada, dan dengan H dikalikan dengan B min M bar, terus H dikalikan dengan itu nilai harapan stok habisnya itu ya. Sehingga nanti akan muncul dua, dari pertama nilai harapan stok habis berkaitan AR per H, dan nilai harapan stok habis berkaitan dengan H. Sehingga kita punya berikutnya AR per H plus H kalikan dengan nilai harapan stok habisnya. A biaya kehilangan penjualan per unit atau biaya stok habis ketika kasus load sales atau kehilangan penjualan. TCS-nya diturunkan terhadap B dan sama dengan 0, maka kita akan dapat PM lebih besar dari B atau PS atau probabilitas stok habisnya adalah HH per AR plus HH. Ini adalah probabilitas optimal stok habis untuk kasus kehilangan penjualan. Jadi memang berbeda dengan ketika back order ini. Jadi kalau back order, maka pelanggan masih setia menunggu, ya. Sehingga S adalah B min M bar itu. Kalau yang di sini enggak, dia akan pindah. Karena itu, maka S-nya berubah, B min M bar plus nilai harapan stok habisnya itu ya. Kalau stok habis sudah sama dengan 0, sudah berhenti. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini pemilik pizza ini ya, ini menjaga stok agar optimal. Ini berkaitan dengan pizza keras ini ya. Karena kehabisan stok berarti kehilangan pelanggan. Nah, ini berarti kasus load sales. Dia telah konsultasi pada siswa sebuah bisnis yang telah mengambil sampel permintaan pizza selama suatu periode mingguan. Dan didapatkan bahwa permintaan itu berdistribusi normal dengan min 106. Ini minnya 106, deviasi standarnya 23. Lalu kita memberitahu siswa bahwa biaya load sales-nya atau stok habis adalah $20 per unit. Biaya untuk menjaga supply berarti dia ada holdingnya adalah $10 per tahun. Kemudian keras yang dipesan dalam jumlah ratusan dengan waktu tunggu 3 minggu. Ini informasinya. Nah, kita akan menentukan
titik pesan ulangnya yang optimal. Nah, di informasi tadi adalah D-bar-nya permintaan mingguan tadi 106, kemudian D-bar standarnya 23 atau sigma D, A-nya $20, biaya stok habisnya atau lot sales-nya, dan holdingnya $10, fee-nya 100, L-nya 3 minggu. Nah, di sini 1 tahun konversinya adalah 52 minggu. Maka R yang tadi kita tidak punya informasi, kalau misalnya ada informasi, maka kita pakai R-nya, nggak pakai D. Jadi kalau misalnya R-nya diketahui karena 5.000, kemudian D-nya 106 ini, maka tetap R-nya yang kita pakai adalah 5.000. Kalau R nggak diketahui, maka kita pakai R sama dengan permintaan mingguan kalikan dengan banyaknya minggu dalam 1 tahun. Sehingga kita punya 5.512. M-bar-nya adalah D-bar kalikan L, 106 kalikan 3, kita punya 318. Sigma adalah sigma D kalikan dengan akar L. Kita dapat 23 akar 3. Nih, 23 kalikan akar 3, Pak. Ini tidak, karena nanti kita pakai di perhitungan saja. Nah, PS adalah HI per AR plus HI. H-nya sudah jelas 10, I-nya sudah jelas 100. Oke. Kemudian A-nya sudah diketahui 20, dan R-nya dari perhitungan tadi kita dapat 515. Sehingga PS-nya adalah 0,008989. Oke. Berdasarkan dari tabel normal, maka kita dapat PS ada di antara 0,082 dan 0,094. Kita pilih PS yang kecil, yaitu dari stok habisnya itu lebih kecil, itu Z sama dengan 24 itu. Dan informasinya B adalah S plus M bar di sigma Z plus D bar kalikan L. Sigma Z-nya adalah 23 kalikan akar 3, kemudian Z-nya 2,4 ditambah dengan M-bar-nya kita sudah punya tadi, yaitu 318, sehingga kita dapat 413,609, atau kita dikali dengan 414 unit ini, unit B-nya. Titik pesan ulangnya adalah 414 unit. Oke.